Jadi apa saja treatment laser untuk bisa mengatasi masalah kulit wajah? Nah, jadi ada banyak banget jenis laser yang ada sekarang di klinik kecantikan. Nah, contohnya kayak misalnya seperti Pico laser, NDIAC laser, CO2, IPL, long pulse, ruby, dan masih banyak yang lainnya. Nah, semua laser ini dapat mengatasi masalah kulit seperti pigmentasi, jadi seperti warna kulit yang kehitaman, hiperpigmentasi atau kurang cerah, kusam, bekas jerawat, flek, ataupun kemerahan, dan lainnya. Apa perbedaannya setiap treatment laser tersebut? Nah, jadi perbedaannya ini dari panjang gelombangnya sebenarnya. Jadi panjang gelombangnya mempengaruhi dan teknologinya itu sendiri mempengaruhi. Nah, seperti contohnya misalnya Pico laser. Pico laser ini adalah teknologi laser yang paling canggih saat ini, di mana dia menggunakan picosecond. Jadi laser yang dihantarkan itu cepat sekali dengan hitungan picosecond. Nah, dengan second yang cepat ini, dengan waktu yang cepat ini tentunya menghasilkan efek yang lebih cepat juga. Nah, panjang gelombang laser itu juga mempengaruhi targetnya di kulit kita. Nah, seperti contohnya laser long pulse. Dia khususnya untuk mentarget pembuluh darah. Jadi bagus untuk pasien yang misalnya ada kemerahan atau ada terlihat seperti ada pembuluh darah yang terlihat gitu. Itu bisa kita pakai long pulse. Nah, lalu seperti mesin CO2. CO2 juga targetnya adalah air lebih dalam lagi. Jadi lebih untuk bisa mengkikis, untuk melukai, untuk memberikan rangsangan kolagen seperti itu. Laser Pico atau NDIAC itu juga menargetkan lebih ke superficial, jadi lebih untuk pigmentasinya, bekas jerawat, flek, dan lain-lain. Seperti laser IPL, dia panjang gelombangnya lebih broad spectrum, lebih panjang, jadi lebih tidak spesifik, jadi lebih ringan, lebih bisa buat berbagai macam permasalahan. Nah, seperti itu contoh-contohnya yang laser yang ada di klinik kecantikan. Adakah pantangan untuk seseorang melakukan treatment laser? Sebenarnya pantangan yang pertama kali kita harus ketahui itu adalah post treatmentnya. Jadi pasien yang setelah melakukan treatment laser itu harus menghindari berkeringat atau kena hawa panas atau kena matahari selama kurang lebih 1 minggu. Hindari juga sauna, berenang, steam room atau hot yoga dan sebagainya. Hindari juga pemakaian obat racikan dokter yang terlalu keras yang dapat mengiritasi kulit ataupun skincare yang ada bahan aktif seperti salicylic acid, AHA, BHA, niacinamide, dan lainnya. Bisakah treatment laser dilakukan tanpa berkonsultasi ke dokter? Jadi sangat dianjurkan untuk pasien berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter agar dokter itu bisa melihat dan menilai kondisi kulit pasien saat itu dan menganjurkan treatment yang sesuai dengan kondisi pasien saat itu, karena nanti biar hasilnya juga maksimal dan pasien sesuai mendapatkan treatment yang sesuai seperti itu. Lalu penting juga untuk dokter menjelaskan post care treatmentnya, apa yang harus dilakukan oleh pasien, dan juga menjelaskan resiko-resikonya jika pasien tidak melakukan post care treatment dengan baik dan apa yang harus dilakukan selama seminggu itu, dan juga menjelaskan ekspektasinya juga dan lainnya. Jadi penting sekali untuk pasien benar-benar mengerti treatment yang akan dilakukan dan apa yang harus dilakukan nanti setelah treatmentnya seperti itu. Adakah komplikasi yang disebabkan oleh treatment laser? Nah, jadi komplikasinya itu balik lagi bergantung dengan apa yang pasien lakukan setelah treatmentnya. Sangat dianjurkan untuk melakukan aftercare treatmentnya yang direkomendasikan oleh dokter dilakukan dengan baik di rumah, seperti tadi melakukan kompres dingin atau melakukan masker dingin untuk menenangkan kulitnya, karena pasien setelah treatment laser itu kulitnya akan menjadi sensitif dan mudah iritasi. Jadi penting untuk pasien menjaga kondisi agar tidak terjadi komplikasi tersebut. Jadi sangat dianjurkan pasien saat melakukan treatment laser di rumah menggunakan sheet mask selama 10-15 menit setiap malam selama 2-3 malam. Lalu memanjakan kulitnya dengan seperti memberikan pelembab yang banyak dan jangan lupa memakai sunscreen dan menghindari tadi pantangannya seperti panas-panasan, kena matahari, berkeringat, dan lainnya. Bisakah treatment laser menyebabkan kanker kulit? Jadi
Tidak ya jawabannya, laser hanya mentargetkan pigmen pada kulit kita. Jadi dia menembakkan pigmen, memecahkan pigmen itu sehingga masalah flek hilang, mencerahkan kulit seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan sistematis tubuh, merangsang yang lainnya hal tidak baik, tidak ya. Jadi laser itu sangat aman.